Malam ini kita akan sedikit diskusi ya, apa yang selama ini kita bicarakan. Siapa tahu ada yang mau menyampaikan, bertanya, silakan. Karena pada dasarnya kita di dalam hidup ini memerlukan adanya kebersamaan. Kebersamaan itu akan memperkaya hasanah pengetahuan kita. Makanya salah satu konsep agama kita itu al-Islam adalah silaturahim. Tujuannya adalah kebersamaan untuk menghadapi kehidupan ini, karena tidak semua bisa kita pikul sendiri. Begitu banyak fenomena kehidupan yang kadang-kadang tidak dikehendaki oleh seseorang. Ya, nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya pendapat dalam hubungan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai maqaman mahmuda, yaitu tempat yang terpuji di sisi Tuhan. Ada beberapa hal sebetulnya manusia itu selalu membutuhkan, atau paling tidak kalau saya katakan mencari. Itu yang kemudian kita kenal sebagai sebuah keinginan-keinginan ya, atau sebuah ya hayalan-hayalan kadang-kadang, atau sebuah cita-cita juga bolehlah ya dalam kehidupan itu. Sebetulnya apa itu semua? Nah, kalau kita tidak melakukan suatu klasifikasi dengan sistematik, dengan benar, maka kita akan mengalami kebingungan karena begitu banyaknya fenomena kehidupan ini. Manusia punya keinginan, ingin memiliki materi, siapapun orangnya ya, selalu itu. Nah, kalau namanya materi kan variatif sekali ya bentuknya, dan keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Hukum alamnya itu, sunatullahnya. Nggak akan pernah ada manusia itu puas untuk mendapatkan sebuah materi dalam kehidupan. Ya, jadi masalah adalah materi itu berguna apa tidak untuk kita. Ya berguna, karena itu adalah fasilitas hidup. Tapi manakala kita tidak mempunyai standar secara benar tentang kebutuhan materi itu, maka kita akan menjadi hamba dari materi itu sendiri. Nah, ini yang banyak di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak bisa lepas dari keinginan atau kebutuhan status sosial. Tahu ya status sosial ya? Kenapa? Karena sunatullahnya kita ini adalah makhluk sosial. Tidak ada orang yang kemudian sendirian di rumah ya, atau mengisolasi diri, cepat mati dia.
Makanya itu banyak sekali orang yang punya posisi sosial tinggi pada saat hilang semua pada dirinya, jadi frustrasi dia ya. Nah, status sosial itu pada dasarnya hanya dua, satu pujian, yang kedua kedudukan, apapun juga. Manusia selalu ingin mendapatkan pujian dari sesamanya. Kalau dicaci nggak enak ya, kalau dipuji rasanya kok mendapatkan sesuatu yang nikmat gitu ya. Kedudukan juga begitu. Nah, itu namanya status sosial. Saya tidak menyebutkan tentang stratanya, apakah dalam strata kecil, misalnya RT, RW itu status sosial pada dasarnya. Strata menengah, misalnya dosen, punya pekerjaan, itu kebutuhan. Kemudian yang ketiga yang selalu dicari juga oleh manusia adalah membangun keluarga. Membangun keluarga itu karena keluarga menjadi basic utama, tempat dia bersandar, tempat dia berharap, tempat dia bersenang-senang, tempat dia membagi suka dan duka. Itu keluarga. Tempat dia membuka rahasia dalam keluarga yang tidak ada. Makanya dalam Islam itu kenapa dianjurkan untuk membangun keluarga sakinah itu, karena itu adalah kebutuhan fundamental. Begitu kebutuhannya ini tidak terpenuhi, goyang juga dia ya. Banyak kan fenomena dibombardemen dengan masalah keluarga ini. Ya, tidak kurang tentunya kita ingin hidup sehat supaya kita tidak menjadi beban orang lain dan kita bisa bergerak kemanapun. Dan jangan lupa, mungkin yang terakhir adalah kita membutuhkan pengetahuan. Berpengetahuan sekecil apapun, sedikit apapun pengetahuan itu pada dasarnya besar, karena itu sunatullah. Nah, untuk memenuhi 6 hajat itu saja memerlukan energi, memerlukan mental, menghabiskan pikiran, menghabiskan perasaan ya, untuk membangun keinginan-keinginan tadi itu. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa membuat standar pada keinginan-keinginan itu tadi, maka dalam kehidupan kita seakan-akan berjalan di dalam jalan yang gelap gulita. Kemana arahnya? Apa yang harus saya cari? Kemana tujuannya? Mengapa saya harus mencari? Kebanyakan orang begitu. Allah sebagai pencipta itu tadi maka membimbing ya, memberikan batasan-batasan, memberikan spirit, memberikan petunjuk agar supaya kita hidup happy, hidup bahagia di dunia ini ya. Maka pada dasarnya tantangan-tantangan atau keinginan yang saya sebutkan itu tadi semuanya bisa diatasin ya, oleh manusia itu sendiri, selama manusia itu mempunyai rujukan hidup. Rujukan itu apa? Referensi ya, bukan pegangan. Bukan pegangan, kalau dipegang tok kan itu apa?
referensi hidup itu tadi. Nah, referensi inilah yang sebetulnya gampang-gampang sulit ya. Karena apa? Karena referensi hidup itu bukan buatan kita. Kalau buatan kita untuk menjawab tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi itu tidak akan terjawab. Karena kita tidak pernah akan tahu di mana ujung pangkalnya. Kita bagian daripada ketidaktahuan itu tadi. Contoh saja, status sosial apa sih sebetulnya? Ya, pujiannya kah? Kedudukannya kah? Itu kan yang sekarang banyak dikejar oleh manusia, dan ternyata manusia terjebak di dalam perangkap itu tadi tanpa dia disadari. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Itu adalah suatu keniscayaan bahwa kita harus punya fungsi sosial itu tadi. Nah, ini sebagai pengantar saya agar supaya dalam pendalaman ini kita kembangkan, dan saya yakin ini sudah dialami semua oleh Anda dalam kehidupan ini. Hanya kadarnya atau kualitasnya berbeda-beda ya, tapi esensinya kan sama. Semua sama, materi, semua sudah punya materi. Ya, kalau dalam bentuk kuantum itu sesuatu yang untuk saya ada batasnya, menjadi relatif kan. Allah membimbing semua kebutuhan ini tadi diberi standarnya. Makanya di dalam ayat lain disebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya senda gurau dan main-main ya. Tapi pengertiannya bukan berarti kemudian kita bersenda gurau, bukan. Tapi itu adalah mengandung aspek filosofis sebetulnya, bukan aspek materinya, tapi aspek filosofis. Letak gurunya di mana sih? Nah kan itu ya, letak main-mainnya di mana, itu yang harus dirasakan oleh kita itu. Ya, letak main-mainnya itu kan senda gurunya paling gampang. Kalau di kampus itu sekarang jadi rektor, besok jadi dosen biasa dan tidak direken ya. Waktu jadi rektor sepertinya untuk masuk ruangan saja kadang-kadang harus lewat satpam. Iya. Kan kelihatan main-mainnya kan begitu ya. Nah, sebetulnya itu alarm untuk kita pada saat kita di atas maupun pada saat kita di bawah, pada hakikatnya itu sebuah amanah, bagian daripada pengisian kehidupan itu saja. Nah, kalau kita bisa menempatkan posisi kita sejak awal di mana standar kita, maka kita baru bisa pelan-pelan naik ke atas. Kan tujuannya kan ke sana. Mau kemana lagi? Tujuannya kita itu pada dasarnya adalah untuk naik ke atasnya. Al-Hijr surat 5:14. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Nah, itu kemuliaan manusia itu sebetulnya bukan berhenti di dunia itu tadi. Kalau kita kebutuhan yang dikejar itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dunia, berapa tadi ada 6 atau 5 itu? 6. Ya,
ada 6 itu tadi, mungkin bisa berkembang lebih ya. Itu tadi kalau kita berhenti di situ, kita tidak pernah naik ke tangga berikutnya. Makanya kita diminta tangga yang pertama itu dikasih filosofis, itu hanya main-main, itu hanya sendaguro, jangan kamu kejar, tapi naiklah ke tangga berikutnya ya. Nah itu, begitu kita naik ke tangga berikutnya, maka kita ada keinginan ingin terus naik ke tangga-tangga yang lebih tinggi lagi. Itu yang dinamakan Maqaman Mahmudah tuh di situ. Ya. Ini yang jarang sekali dikejar orang, karena dia sudah terjebak di dalam problematik kehidupan itu sendiri. Ya. Makanya sering sekali di dalam ilmu tasawuf ada yang dinamakan zuhud. Ada istilah zuhud ya. Zuhud itu bukan berarti kemudian kita tidak membutuhkan status sosial, materi, apalagi tadi? Keluarga. Dulu tadi dulu, ya keluarga, dan kita memerlukan keluarga, memerlukan anak istri, iya, memerlukan materi, kita memerlukan pengetahuan, kita perlukan itu semua. Tapi pengertian zuhud di situ tadi, ya justru apakah itu keluarga, apa itu materi, bukan kemudian mengerem kita untuk tidak naik ke tangga berikutnya, paham ya? Berhenti. Zuhud itu tadi artinya berada di tengah-tengah mereka, berada di dalam aktivitas kita, tapi kaki kita tidak terikat. Hati kita tidak berhenti. Ya. Pikiran kita tidak terfokus di situ. Fokusnya kemana? Fokusnya adalah naik ke tangga berikutnya itu. Itu sebetulnya. Ya, siapa mau menanyakan? Langsung aja. Hajat 6